Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat siang mahasiswaku. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, happy ya, meskipun ada di rumah terus, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita dalam keadaan sehat ya. Baik. Hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai materi perkuliahan tumbuh kembang anak yang biasanya kita bertemu di kelas ya. Ibu bertemu dengan calon-calon mamah-mamah muda dan calon-calon ayah. Kali ini kita belajar secara online ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di dalam grup ya. Kita bahas bersama-sama, atau Anda boleh mencarinya secara mandiri di internet ya, dengan referensi yang terpercaya. Nah, kalau pertemuan terakhir kemarin kita sudah sempat membicarakan mengenai bagaimana hebatnya breastfeeding journey ya, yang sangat memukau, mungkin hanya masih terbayang saja, tapi sudah mulai terbayang bagaimana susahnya, bagaimana nikmatnya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Lovebirth Week atau bayi yang lahir dengan berat lahir yang rendah ya. Ibu harap kalian tertarik ya dengan materi ini dan mengeksplor lebih lanjut, tidak hanya dari PPT saja, tapi Anda membaca lagi dari beberapa referensi sehingga nanti ketika ujian atau ketika evaluasi Anda sudah cukup paham betul mengenai topik ini. Lovebirth Week atau di Indonesia sering dikenal dengan nama bayi berat lahir rendah atau disingkat BBLR. Anda mungkin familiar sekali dengan kata-kata itu ya, dengan singkatan itu. BBLR atau bayi berat lahir rendah. Itu adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram dan tanpa memandang masa gestasi ya. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Itu definisi berat lahir menurut beberapa referensi ya. Kita tahu bahwa BBLR itu di Indonesia masih merupakan masalah yang serius dihadapi oleh negara kita. Sebenarnya tidak hanya Indonesia ya, dunia pun juga masih menghadapi masalah ini. Ya. Di Indonesia sendiri angkanya bervariasi ya, dan tidak turun secara signifikan sekali ya. 2003 saja masih sekitar 6% ya. Tetapi memang di beberapa provinsi tidak sama, bervariasi rentangnya. Ada yang di bawah 6% ya, 2%, ada yang bisa mencapai 15%. Ya, 15% kasus BBLR. Dan di beberapa provinsi pun misalnya seperti Jawa Barat, itu salah satu BBLR itu menjadi salah satu penyebab kematian ya, angka kematian bayi, AKB. Kalau AKI angka kematian ibu. Angka kematian ibu pun juga meningkat jika kejadian BBLR angka kematian bayi meningkat jika kejadian BBLR ini masih tinggi ya. Mengapa sih kok di tumbuh kembang anak itu kita perlu belajar Lovebirth Week? Tentunya kan kita tidak ingin ya nantinya melahirkan bayi dengan risiko BBLR ya, sehingga
kita mesti tahu nih apa yang sebaiknya ibu lakukan atau lingkungan terdekat ibu yang mesti dilakukan supaya mencegah agar tidak memproduksi atau menghasilkan anak dengan berat lahir rendah ya. Kenapa? Karena BBLR sendiri itu berat yang kurang dari 2.500 gram beresiko 10 kali lebih tinggi untuk meninggal daripada bayi yang lahir dengan normal, misalnya di 3.000 sampai 3.500 gram ya. Karena nanti ada beberapa bentuk BBLR ya. Ada yang bayi prematur ya, itu berarti lihat masa gestasinya ya. Kemudian ada bayi kecil untuk masa kehamilan atau KMK dan bayi prematur dan KMK. Jadi kalau bayi prematur itu pertumbuhan bayi dalam rahim normal. Sebenarnya normal, tidak masalah ya. Tetapi karena dia lahirnya kecepatan ya, terlalu atau lebih awal dengan masa gestasi 37 minggu. Kemarin kita sudah belajar ya pada awal bab pertumbuhan ada preterm, aterm, postterm ya kan. Kalau kurang dari, jadi preterm nih, dia usianya masa gestasinya baru 37 minggu atau kurang, dia udah lahir sehingga kan berat badannya ini tidak seharusnya berat badan ketika nanti dia lahir, tapi karena kecepatan lahirnya, nah ada resiko BBLR sehingga ini dinamakan bayi prematur. Nah, sedangkan bayi kecil untuk masa kehamilan atau KMK itu pertumbuhan dalam rahim terhambat bisa disebabkan faktor dari bayi itu sendiri, faktor plasenta ataupun faktor ibu. Nah, kalau bayi prematur dan KMK berarti dia sudah prematur, lahirnya lebih awal dan mempunyai berat badan rendah untuk masa kehamilannya. Itu ya, jadi kalau berdasarkan ada beberapa penggolongan ya. BBLR pun kalau berdasarkan berat badannya ya, itu bisa dibagi lagi bayi berat lahir rendah itu 1.500 sampai 2.500 gram, bayi berat lahir sangat rendah 1.000 sampai 1.500 dan bayi berat lahir amat sangat rendah BBLASR itu kurang dari 1.000 gram. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana sih prevalensinya seperti yang Ibu jelaskan tadi? 15% dari seluruh kelahiran di dunia ya dengan batasan 3,3% sampai 38% dan lebih seringnya tuh terjadi di negara berkembang atau dengan sosial ekonomi rendah seperti negara kita ya. Secara statistik menunjukkan 90% kejadian BBLR itu didapatkan di negara berkembang yang angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2.500 ya, secara epidemiologi seperti itu. Nah, BBLR ini termasuk faktor utama meningkatkan mortalitas, jadi angka kematian, morbiditas, angka kesakitan dan disabilitas neonatus. Jadi nantinya ada kemungkinan resiko gangguan ya neonatus, ketidakmampuan ya melakukan sesuatu bayi dan anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya di masa depan. Jadi ada satu fetal programming
bayi-bayi BBLR ini ketika nanti remaja atau dewasa akan ada resiko secara metabolik ya. Kalau angka kejadian di Indonesia sendiri itu sangat variatif ya, satu daerah dengan daerah lain. Kalau hasil studi 7 daerah multisenter itu diperoleh angka BBLR dengan rentang 2-17% ya. Kalau secara nasional menurut SDKI itu 7,5%. Sebenarnya angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia sehat itu maksimal 7% ya. Sehingga ya ini PR bersama-sama ya, berbagai lintas untuk bagaimana menurunkan ini ya, low birth weight. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan juga definisi dan kategori ya. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram itu bisa kita lihat tuh. Kalau anak yang normal dari gambar kelihatan ya besar, mantep ya pegangannya. Nah, anak BBLR ya itu lebih kecil dari bayi-bayi yang lahir normal 3.000-3.500 ya. Kategorinya tadi ada low birth weight, very low birth weight, dan extremely low birth weight. Jadi udah rendah, ada yang sangat rendah, ada yang amat sangat rendah. Ya. Tentunya yang amat sangat rendah ini juga resiko morbiditas, mortalitas, atau disability neonatus itu lebih tinggi ya. Tadi ya, anemia berat, ya, hipertensi, atau preeklamsi berat, infeksi selama kehamilan ya seperti ISK ya, infeksi saluran kemih ya, atau menderita penyakit misalnya seperti HIV/AIDS atau penyakit-penyakit malaria ya, atau penyakit infeksi menular seksual ya, itu juga ada resiko melahirkan berat lahir rendah. Kemudian kehamilan ganda ya, jadi kehamilan ganda ini juga bisa ada resiko BBLR karena mencukupinya kan tidak hanya satu janin ya. Jadi ada resiko untuk kekurangan makan pada si janin. Jarak kehamilan yang terlalu dekat, kurang dari 1 tahun. Belum ada 1 tahun sudah hamil lagi. Nah ini kan juga cadangan energi ibu terkuras. Yang satu kemarin habis hamil, melahirkan, menyusui, belum ada 1 tahun udah hamil lagi. Nah ini sudah bisa dipastikan cadangan energi pada ibu sangat rendah ya. Kemudian mempunyai riwayat BBLR sebelumnya. Nah, ini kan berarti ada masalah nih. Kenapa dulu seperti itu ya, tapi tidak terselesaikan sudah hamil lagi. Ada kemungkinan resiko BBLR lagi. Kemudian keadaan sosial ekonomi ya, kalau kita lihat secara luas. Karena kejadian tertinggi BBLR itu keadaan sosial ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan ibu yang rendah, tidak terpapar tentang kesehatan, apalagi gizi ya, mengerjakan aktivitas fisik beberapa jam tanpa istirahat, jadi pengeluaran energinya itu tinggi. Misalnya buruh-buruh pabrik ya, buruh-buruh dengan bayaran yang rendah. Keadaan gizinya itu kurang baik, tidak ada antenatal care yang baik, jadi selama proses hamil nggak pernah periksa, udah nggak tahu ini beresiko atau tidak ya, pokoknya tahu hamil sudah cukup, tidak pernah periksa ke bidan ya, ke puskesmas, apalagi ke dokter kandungan. Ya. Kemudian yang menarik lagi bahwa kejadian prematuritas dari bayi lahir ini biasanya
ada dari perkawinan-perkawinan yang tidak sah, ya, lebih tinggi nih bila dibandingkan dari bayi lahir dari perkawinan yang sah. Nah, ini mungkin mau diteliti, ya, Anda mau melihat, ya, fenomena ini. Ternyata terbukti bahwa perkawinan yang tidak sah mungkin secara psikologis mempengaruhi ibu. Ya, di situ tidak ada jaminan nafkah yang baik, ya, sehingga jaminan sosial ekonomi yang baik tidak ada. Ibu tidak makan zat gizi dengan baik karena tidak ada jaminan nafkah yang baik. Kemudian secara kasih sayang psikologis, perlindungan tidak ada, atau justru malah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ibu sehingga janinnya tidak terurus. Nah, ini kan complicated sekali, ya, tapi faktanya seperti itu, ya. Oke. Itu beberapa hal dari kemungkinan indikator yang bisa kita lihat, ya. Lalu kita tadi belum kita bahas, ya. Apa sih tanda-tanda BBLR selain dari berat kurang dari 2.500, ya. Tadi ada kemungkinan usia kehamilan kurang sama atau kurang dari 37 minggu, yang artinya apa tadi? Preterm infant, ya, atau prematur, bayi kurang bulan, ya. Bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu atau 259 hari. Kalau yang pas aterm, ya, term infant cukup bulan itu kalau lahirnya dia 37 minggu ke atas, ya, sampai 42 minggu. Kalau post term itu yang kelamaan nih, bisa 42 minggu ke atas, ya. Itu tadi. Nah, tadi cirinya lahir 2000, kurang dari 2.500, umur kehamilan 37 minggu ke bawah, panjang badan itu biasanya 45 cm ke bawah, ya. Lingkar dadanya kurang dari 30 cm, lingkar kepala itu kurang dari 33 cm, ya, lingkar dada 30, lingkar kepala 33. Kemudian kepala itu biasanya relatif lebih besar dari badan karena badannya kecil, ya. Kemudian kulit tipis, transparan, ya. Kemudian testis belum turun dalam skrotum, ya. Kemudian tangisannya lemah, ya. Jarak pernafasan tidak teratur, dan beberapa daya hisapnya apalagi, ya, makanya kalau ASI, nah ini ada kemungkinan kesulitan karena tadi daya hisapnya di hari-hari pertama masih lemah, ya. Masalah-masalah akan terjadi pada fase ini, ya, karena kan alat tubuh bayi prematur itu belum berfungsi optimal seperti bayi yang matur, ya, sehingga banyak kesulitan ketika hidup di luar uterus. Ada beberapa yang harus dimasukkan ke dalam inkubator dulu, dalam tempat yang sesuai, ya, seolah-olah mirip dengan uterus ibunya, jadi hangat, ya. Kemudian mungkin dibantu dengan beberapa makanan dari selang, ya. Jadi dia ada kesulitan untuk hidup di luar uterus karena makin pendek masa kehamilan kan berarti makin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat tubuh, dengan akibat, ya, makin mudah, ya, terjadi komplikasi, makin tinggi angka kematian. Apa saja sih yang mungkin kelainan yang bisa timbul? Ada gangguan metabolik, jadi seperti anak gizi buruk, ya, itu rentan hipotermi. Nah, sehingga tadi harus dimasukkan ke dalam satu tempat yang suhunya tuh sesuai, ya. Begitu ada perbedaan suhu, karena kan bayi berada dalam suhu lingkungan yang 36,
derajat Celcius ya dalam kandungan ya. Segera setelah lahir, bayi dihadapkan dengan suhu lingkungan yang umumnya bisa jadi lebih rendah dari suhu dia biasanya di uterus 36-37 derajat ya. Nah, perbedaan suhu ini memberi pengaruh pada kehilangan panas tubuh bayi. Selain itu kan hipotermi juga dapat terjadi karena dia belum mampu nih mempertahankan panas atau memproduksi ya. Kemampuan menambah produksi panas itu masih sangat terbatas karena pertumbuhan otot-ototnya itu belum memadai, lemak subkutannya karena dia kurus ya, lemak subkutannya sedikit, kemudian belum matang juga sistem syaraf. Kita kan pengatur suhu tubuh itu diatur oleh sistem syaraf karena dia lahir lebih awal nih, belum matang sistem syaraf pengatur suhunya itu belum optimal ya. Sehingga justru tadi ada resiko hipotermi. Kalau suhunya kurang dari 32 derajat Celcius, ngantuk ya, menangis lemas, seluruh tubuh dingin, pernafasannya tidak teratur, jantungnya lambat ya. Ada resiko dehidrasi, ini harus diatasi dengan cepat ya. Kemudian hipoglikemi, ini juga menunjukkan jadi gangguan metabolik lainnya bisa hipoglikemi, bisa hiperglikemi yang biasa terjadi pada bayi-bayi prematur ya. Itu kadar gula darah pada 12 jam pertama menunjukkan 50% itu terjadi hipoglikemi ya pada bayi matur ya. Nah, gula darah itu berfungsi sebagai makanan otak dan membawa oksigen ke otak. Dan jika asupan glukosa kurang, itu akibatnya sel-sel saraf di otak mati dan akan mempengaruhi kecerdasan bayi. Sehingga BBLR ini membutuhkan sesegera mungkin setelah lahir dan minumnya harus sangat sering ya pada minggu pertama itu untuk memulihkan ya agar tidak ada resiko hipoglikemi. Kemudian tadi saya katakan ada masalah pemberian ASI ya. Ini terjadi karena ukuran tubuh bayi lebih kecil, kurang energi ya, lemah, lambungnya kecil, daya hisapnya masih rendah. Sehingga kadang ASINya itu ya harus dengan bantuan ya alat tertentu. Tapi tidak usah khawatir, sekarang sakit itu sangat pro ASI sehingga meskipun bayinya harus ada perawatan tapi minumnya tetap nanti ibunya pompa terus kemudian diberikan ke bayinya ya. Lanjut lagi, BBLR menjadi sebagai salah satu indikator kesehatan masyarakat ya, karena merupakan indikator yang baik dari masalah kesehatan masyarakat yang beragam ya. Itu mencakup malnutrisi ibu jangka panjang, status kesehatan yang buruk, dan perawatan kesehatan kehamilan yang buruk. Jadi kalau angka BBLR di suatu negara itu tinggi, berarti bisa mencerminkan bahwa masalah status gizi ibu atau ibu yang mengalami malnutrisi di satu negara itu masih banyak. Bahkan mungkin tidak hanya ibu, calon ibu. Ya, jadi status gizi periode prakonsepsi di satu negara itu perlu dilihat apakah wanita-wanita usia reproduktif itu status gizinya justru malnutrisi ya. Bisa dilihat dari tingginya BBLR. Atau status kesehatan yang buruk secara umum. Ya, itu juga menjadi indikator dari BBLR. Kemudian proses perawatan kesehatan kehamilan, antenatal care-nya nggak jalan ya, nggak bagus. Padahal kita punya dari lini terdepan kita punya posyandu, ibu hamil harusnya jalan, puskesmas
ya, kemudian rumah sakit secara berjenjang itu sebenarnya kita punya, ya, baik dari program pemerintah yang gratis sampai yang kita mau bayar sendiri pun itu tersedia banyak, ya. Nah, ibu harus memang terpapar pendidikan tentang antenatal care, perlunya itu. Karena proses kehamilan itu tidak terjadi beberapa hari saja, tapi berbulan. Oke, kemudian tadi untuk penyebab, ya, bisa tadi dari lahir prematur karena kelahiran usianya kurang dari seharusnya, ya, kurang dari atau sama dengan 37 minggu, atau tadi kita kenal dengan istilah preterm, ya, lahirnya lebih awal. Atau ada intrauterine growth restriction, IUGR, itu salah satu komplikasi kehamilan yang serius, ya. IUGR itu salah satu resiko komplikasi kehamilan yang bisa berdampak serius bagi ibu dan bayi. Ya. Apa sih, ya? Jadi itu IUGR ada mengalami hambatan pertumbuhan sehingga ukuran janin itu tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya berdasarkan usia kehamilan. Ya. Jadi IUGR kondisi yang menyebabkan janin tidak berkembang sempurna di dalam kandungan. Nah, kehamilan dikatakan mengalami IUGR itu ketika ukuran dan berat janin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu bisa dihitung berdasarkan usia kehamilan, ya. IUGR itu kondisi yang terjadi ketika beratnya berada di bawah persentil 10. Nanti ini biasanya yang tahu bagaimana menghitungnya itu bidan dan dokter Opskin, ya. Untuk rata-rata berat seharusnya di setiap usia kehamilan itu dia berada di bawah persentil 10. Nah, berat janin yang kurang itu bisa disebut istilahnya adalah SGA, small for gestational age, ya. Jadi dia memang ukurannya lebih kecil, ya. Kalau dilihat itu ada yang IUGR, appropriate growth profile. Nah, harusnya kalau bayi yang normal seperti yang gambar paling kiri, ya, dari 3 gambar itu, dia yang paling kiri, ya. Dia udah sesuai nih profil pertumbuhannya. Tapi ada yang symmetrical IUGR itu simetris. Jadi IUGR-nya simetris. Hambatan pertumbuhan janin tapi proporsional, artinya keseluruhan ukuran tubuh janin itu kecil atau di bawah rata-rata, termasuk ukuran organ dalam tubuhnya. Jadi ada hambatan pertumbuhan tapi dia masih proporsional. Kalau kecil semua. Jadi simetris, ya, termasuk organ-organ di dalamnya. Sedangkan yang IUGR asimetris atau yang sekunder itu kondisi yang menyebabkan janin tidak berkembang merata. Jadi ukuran kepala otak janin misalnya normal sesuai usia kandungan, ya, sesuai gestational age-nya. Tapi bagian tubuh lainnya tuh enggak. Bagian tubuh lainnya berukuran lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, itu asimetris, ya. Memang sih IUGR ini yang jenis asimetris ini cukup sulit ditentukan di awal kehamilan, ya. Biasanya baru bisa kelihatan itu di usia kehamilan trimester ketiga, ya. Nah, mungkin dokter akan tahu tuh bagaimana nanti ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri bisa kelihatan ada IUGR atau tidak, ya, misalnya apakah janin tidak bergerak atau hasil USG trimester pertama kedua tidak menunjukkan perkembangan atau kadar hormon tertentu ibu menurun, jantung bayi nggak kelihatan berdetak, ya. Itu bisa dipastikan dengan kita periksa, ya. Maka itu pentingnya antenatal care di sana, ya.
Kalau mendeteksinya tentunya tidak bisa kasat mata ya, harus ada USG saat cek kehamilan ya, memantau janin atau mungkin tes tertentu yang akan dilakukan oleh dokter ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ada beberapa faktor resiko yang berpengaruh pada terjadinya BBLR, yaitu faktor maternal ya, usia ibu, status gizinya, asupan, genetik, kemiskinan ya, penyalahgunaan narkoba, psikososial, anemia ya, dan beberapa lifestyle tertentu. Kemudian faktor resiko dari itu maternalnya, dari fetalnya, misalnya kehamilan ganda atau kembar atau lebih ya di atasnya. Kemudian jenis kelamin ya. Nah, bagaimana jenis kelamin itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Jadi dari beberapa penelitian ditemukan bahwa jenis kelamin bayi itu berpengaruh terhadap kejadian BBLR, misalnya seperti di Sri Lanka ya, perbedaan berat badan bayi sebesar 50 gram antara bayi laki-laki dan perempuan. Jadi bayi laki-lakinya itu lebih berat dibandingkan yang perempuan. Memang proporsi kejadian BBLR bayi laki-laki itu lebih sedikit ya, 46,44% dibandingkan bayi BBLR perempuan. Jadi bayi perempuan lebih beresiko ya. Resikonya itu kalau beberapa penelitian memang menunjukkan lebih besar pada bayi perempuan dibandingkan bayi laki-laki. Karena memang bayi laki-laki saat lahir itu memiliki rata-rata berat lahir 150 gram lebih berat dibandingkan perempuan ya. Biasanya bisa dilihat sih perbedaan ini nyata pada umur kehamilan sekitar 28 minggu. Diduga sih hal ini bisa jadi disebabkan ada akibat stimulasi hormon androgenik atau karena kromosom Y itu memuat materi genetik yang dapat meningkatkan pertumbuhan janin pada laki-laki ya. Jadi pada umur kehamilan yang sama, janin dengan jenis kelamin laki-laki lebih berat 5% dan lebih panjang 1% dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Dan yang mempengaruhi keadaan ini itu adalah hormon seks laki-laki dan kromosom Y yang dimiliki oleh laki-laki. Biasanya bisa mulai tampak pada kehamilan 24 minggu ya. Dan beberapa faktor resiko paparan lingkungannya yang memberi andil ya terjadinya BBLR. Nah, dampak tumbuh kembang, kenapa kok kita jangan sampai mencegah untuk tidak memiliki atau melahirkan anak BBLR. Ya, maaf saya tinggal sebentar ngidupin lampu. Ya. Pertama adalah pertumbuhan terganggu. Ya, ukuran antropometri pasti lebih kecil ya, atau adanya gagal tumbuh. Ada resiko stunting juga ya. Kalau dari segi aspek perkembangan, kemampuan bahasa, intelektual, IQ ya, kemampuan kognitif, perilaku itu jadi lebih besar ya. Kemudian ADHD ya, beresiko untuk anak dengan gangguan tumbuh kembang di kemudian hari ya. Terus suasana hati tidak stabil, resiko mortalitasnya 20 kali lebih besar, dan tadi ada resiko metabolik di kemudian hari. Jadi ada peningkatan resiko terkena penyakit kronis ya.
penyakit jantung koroner, DM tipe 2, ya, DM tipe 2 kemudian dan lain-lain. Nah, itu adalah komplikasi yang atau dampak dari tumbuh kembang dari bayi dengan berat lahir rendah. Nah, masalah gizi. Jadi pada anak BBLR ya, tadi resiko cadangan zat gizinya rendah, imaturitas fungsi organ jadi belum matang, potensial untuk pertumbuhan cepat sebenarnya masih bisa, kemudian beresiko tinggi terjadinya morbiditas ya, angka kesakitan, sehingga tujuan intervensinya itu tercapainya tumbuh kembang yang optimal. Jadi meskipun BBLR kita harus mengejar supaya justru malah bukan sudah BBLR kemudian anaknya susah makan juga ya, pertumbuhannya terhambat, terganggu, terus dibiarkan saja, tidak ya. Kita masih bisa untuk mengupayakan ya dengan memberikan nutrisi, memberikan zat gizi yang Nah, bagaimana penanganannya? Pemberian ASI adalah pilihan utama karena berbagai keunggulan ya. Apabila ASI tidak ada, benar-benar tidak ada, tidak bisa upayakan, maka formula merupakan pilihan berikutnya ya. Jangan tidak diberi makanan yang bergizi ya, misalnya hanya dikasih minum air tajin atau dikasih minum air teh, air gula ya, jangan. ASI bisa diberikan langsung ataupun dipompa, itu tergantung keadaan bayi pada saat itu, dan pemberian tambahan human milk fortifier itu juga diperlukan ya. Kemudian pemberian formula itu dapat dengan botol atau dot, sonde lambung, bisa melalui nasogastrik atau orogastrik, transpilorik atau gastronomi dengan berbagai pertimbangan ya. Kalau berat bayi kurang dari 1.500 gram itu diberikan secara parenteral. Tapi kalau lebih bisa melalui berbagai metode enteral ya. Ada juga yang melalui oral ya, dengan pipet ya atau sendok. Kemudian energi untuk nutrisi enteral, sebenarnya ini hampir sama dengan anak-anak yang gizi buruk ya. Ada pentahapan juga 105 sampai 130 kilokalori per kilogram berat badan per hari, kemudian protein sebesar 2,25 sampai 4 gram per kilogram berat badan per hari, lemak itu 5 sampai 7 gram per kilogram berat badan per hari, dengan mengutamakan sumber lemak dari ASI, kemudian utamakan lemak yang MCT, medium chain triglyceride, dan lemak tumbuhan yang kaya lemak tidak jenuh rantai ganda, jadi bukan yang fat saturated ya. Karbohidrat diberikan 10 sampai 14 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, sufor bayi kalau pakai sufor itu kan umumnya mengandung 50% laktos dan 50% glukosa polimer. Nah, rasio yang tidak menyebabkan gangguan penyerapan mineral di usus ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini pemberiannya asupan pada anak-anak yang BBLR ya, ada berdasarkan berat ya, bagaimana yang kurang dari 1.000 gram dan yang sudah lebih dari 1.500 dalam kondisi sakit atau tidak, intervalnya berbeda, bisa makin kurang berat badannya, intervalnya harusnya semakin sering ya. Volumenya bisa kita sesuaikan ya, kecil dulu terutama yang kurang dari 1.000 gram ya.
Kemudian waktu yang diperlukan kurang lebih 16 hari untuk yang kurang dari 1000 gram. Dan yang beratnya sudah lebih uh, lebih dari 1800, itu waktu yang diperlukan tidak sepanjang yang kurang dari 1000 gram. Bagaimana preventifnya? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda lakukan sebagai calon ibu, ya. Yang pertama adalah mendorong perawatan kesehatan untuk remaja putri. Jadi harus tahu ya, status gizinya bagus ya. Kemudian organ reproduksinya tidak mengalami masalah ya. Menstruasi lancar, tidak ada gangguan siklus menstruasi ya. Nah, itu perawatan kesehatan. Kemudian ketika sudah jadi ibu hamil, jadi harus dapat perawatan antenatal yang komprehensif. Ya, kalau bisa tadi spray kehamilan, jadi masa-masa prakonsepsi atau calon pengantin sebelum terjadi konsepsi itu dia harus dapat edukasi dulu ya, supaya tahu apakah cadangan dalam tubuhnya, cadangan zat gizi ini sudah layak ya, sehingga ketika memutuskan untuk bereproduksi atau berketurunan itu sudah tepat ya. Memperbaiki status gizi ibu hamil. Nah, ini sebenarnya yang paling bagus ya prakehamilan, sebelum hamil itu sudah bagus ya. Jangan karena nanti kita tahu hamil itu posisinya kan biasanya setelahnya ya. Masa konsepsi itu tidak ada yang tahu. Kita taunya benar-benar hamil kan berarti sudah melewati. Ya, bagusnya memang perbaikannya itu sebelum hamil ya. Nah, hanya kan itu kadang susah dilakukan karena kita tidak ada screening atau pemeriksaan tertentu prakehamilan. Ya, tahunya pada waktu hamil. Nah, memperbaiki status gizi ibu hamil itu juga penting ya, dengan mengkonsumsi makanan yang tentunya lebih banyak dibandingkan ketika dia tidak hamil. Kemudian memperbaiki lifestyle, menghentikan merokok, obat-obatan terlarang ya, alkohol. Nah, itu dihentikan ya. Pemeriksaan berkala minimal 4 kali selama kurun kehamilan. Nah, ini untuk supaya tahu kalau ada kenaikan berat badan yang tidak signifikan atau naiknya kurang dari 1 kg per bulan, ini kita konsul ke ahli, kenapa, ada masalah apa, infeksi kah, plasentanya terganggu kah, atau memang asupan ibu yang kurang karena nafsu makan yang tidak baik. Nah, pencegahan ini perlu dilakukan oleh seorang ibu atau calon ibu supaya nanti tidak menghasilkan anak-anak yang. Kemudian konsumsi tablet. Nah, ini pentingnya tahu anemia ketika sebelum hamil. Bisa diperbaiki dulu dengan rutin mengkonsumsi tablet zat besi secara teratur ya. Nah, apalagi nanti kalau sampai di kehamilan kok diketahui anemia. Nah, ini dia harus selama kehamilan harus mengkonsumsi itu ya. Kemudian pemberian konseling gizi ibu hamil tentang tumbuh kembang janin, tanda bahaya, ya selama kehamilan, pemenuhan asupan yang tepat selama kehamilan itu seperti apa, itu diperlukan sekali oleh ibu hamil. Prakehamilan bagaimana? Lebih baik lagi kalau ada konseling gizi prakonsepsi ya, jadi supaya bisa lebih awal mempersiapkannya. Pemberian konseling pada calon suami ya, calon istri ya, itu juga penting ya. Supaya nanti tidak hanya membekali bagaimana status gizi yang baik ketika masa konsepsi nanti, tapi juga ketika sudah mulai berketurunan itu ada upaya untuk menjaga jarak antar kehamilan paling sedikit 2 tahun tadi untuk memulihkan cadangan energi ibu ya. Kalau beruntun jaraknya terlalu dekat, nah ini takutnya cadangan energi ibu itu rendah ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu sudah ada suara petir di sini.
sudah mulai turun hujan cukup deras ya, hati-hati kalian semua. Semoga hujan ini mendatangkan hujan yang deras ini mendatangkan rahmat yang luar biasa, mendatangkan barokah. Semoga virus corona segera enyah ya. Kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa bertemu kembali ya dalam kondisi yang sehat. Terima kasih sekali sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Anda bisa menambah referensi lagi ya. Itu kalau lihat gambarnya anak kecil yang senyum itu senang banget ya. Dia tidak tahu bagaimana hari ini semua orang sibuk dengan virus corona, ketakutan dengan virus corona, dia tetap tersenyum. Nah, ingin sekali ketika kita nanti menjadi seorang ibu, melahirkan anak-anak yang sehat, ceria ya, tumbuh kembangnya bagus seperti yang ada di foto slide ini. Terima kasih, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Seperti biasanya, stay happy, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.